Assalamualaikum sahabat, kawan surga telah merangkum kata-kata bijak dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sebelum kita mulai, selalu dukung channel ini agar terus berkembang dengan cara klik subscribe, like dan share. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah seorang ulama yang sangat dihormati oleh kaum Sunni atau golongan yang menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ulama Persia yang sangat dihormati oleh mayoritas umat muslim di India dan Pakistan ini disebut sebagai wali yang mempunyai banyak kelebihan. Ia pun mendapat banyak julukan, seperti penghidup agama dan Ghaus Azam atau orang suci terbesar dalam Islam. Selain itu, Syekh Abdul Qadir Jailani dikenal sebagai ulama bermadzhab Hambali dan pendakwah ulum yang mendirikan tarekat Qadiriyah. Para sejarawan berbeda pendapat terkait hari kelahiran Syekh Abdul Qadir Jailani lahir. Ada yang berpendapat pada 1 Ramadan, ada pula yang meyakini pada 2 Ramadan. Umumnya, para sejarawan sepakat bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lahir pada 2 Ramadan 470 Hijriah atau 18 Maret 1077 di kota Naif, yang berada di selatan Laut Kaspia, Iran. Apabila ditelusuri silsilahnya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah keturunan Hasan bin Ali bin Abu Tholib, menantu Nabi Muhammad SAW, dari garis ayahnya. Sedangkan dari garis ibu, silsilahnya sampai kepada Nabi Ibrahim melalui kakek Nabi Muhammad, Abdul Muthalib. Dan inilah, kata-kata bijak Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang telah kawan surga rangkum. Nafsu seseorang selalu menentang dan membangkang. Maka barang siapa ingin menjadikannya baik, hendaklah ia bermujahadah, berjuang melawannya, sehingga terselamat dari kejahatannya. Hawa nafsu semuanya adalah keburukan dalam keburukan, namun apabila telah terlatih dan menjadi tenang, berubahlah ia menjadi kebaikan di dalam kebaikan. Jika dunia dan akhirat datang melayanmu, dengan tanpa susah payah, ketuklah pintu Tuhanmu, dan menetaplah di dalamnya. Bila kamu telah menetap di dalamnya, akan jelaslah bagimu seperti buah pikiran. Orang yang beriman selalu menyembunyikan apa yang ada padanya. Jika lisannya terlanjur mengucapkan sesuatu, maka ia segera memperbaiki ungkapan yang diucapkan itu. Berusahalah menutupi apa yang telah lahir, dan mohon kemaafan. Hati yang baik itu karena adanya takwa dan tawakal kepada Allah Ta'ala, bertauhid kepadanya dan ikhlas dalam beramal serta yakin akan kerusakan semua itu apabila tidak ada tindakan-tindakan tersebut. Penyesalan, perbaikilah hatimu, karena jika hati telah baik, segala tingkah lakumu akan menjadi baik. Terkadang kamu meminta pertolongan kepadanya dengan menentangnya. Lelah itu selama kamu berkemauan untuk menuju dan berjalan kepadanya. Janganlah kamu menjadi orang yang berlisan syukur, tetapi hatimu berpaling dari hak yang datang kepadamu, memang demikianlah kebanyakan orang. Sabar adalah suatu ketentuan, daya positif yang mendorong jiwa untuk menunaikan kewajiban, selain itu sabar adalah suatu kekuatan. Wahai hamba Allah, yang disebut kerja keras itu bukan terletak pada kekesatan pakaianmu dan makananmu, kerja keras adalah terletak pada sikap zuhud hatimu. Kefakiran adalah tidak punya sesuatu yang dibutuhkan, dan jika tidak membutuhkan sesuatu maka dinamakan kaya. Dunia boleh saja di tanganmu atau berada di sakumu untuk engkau simpan dan pergunakan dengan niat yang baik. Tetapi jangan meletakkannya di dalam hati. Engkau boleh menyimpannya di luar pintu hati, tetapi jangan memasukkannya ke dalam pintu. Karena hal itu, tidak akan melahirkan kemuliaan bagimu. Wahai muridku, jangan jadikan apa yang kamu makan dan minum, yang kamu pakai, yang kamu nikahi dan berkumpul dengannya sebagai tujuan dan cita-cita. Semuanya adalah dorongan hasrat dan hawa nafsu. Orang itu dikatakan dekat dengan Allah selama dia meluangkan waktunya untuk berzikir setiap hari. Sesungguhnya bencana terhadapmu bukan untuk menghancurkanmu melainkan sesungguhnya akan mengujimu, mengesahkan kesempurnaan imanmu dan menguatkan dasar kepercayaanmu dan memberikan kabar baik ke dalam batinmu. Berpikirlah, bahwasanya sesuatu yang kamu cintai di dunia ini tidak akan kekal selamanya.
tidak abadi dan pasti fana. Jika kamu telah menyadari hal ini, maka kamu tidak akan melupakannya walaupun sekejap. Jadikanlah akhiratmu sebagai modalmu dan jadikan duniamu sebagai keuntunganmu. Gunakanlah seluruh waktumu untuk menghasilkan akhiratmu. Lalu apabila dari waktumu itu ada sedikit yang masih tersisa, maka gunakanlah untuk berusaha dalam urusan duniamu dan mencari penghidupanmu. Janganlah kamu takut kepada makhluk dan janganlah kamu berharap kepada mereka, karena hal itu menunjukkan betapa lemahnya imanmu. Hendaklah engkau istiqomah dalam cita-citamu, sehingga engkau memperolehi ketinggian. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberimu sesuatu yang layak dengan cita-citamu, dengan kebenaran dan keikhlasanmu. Bersungguh-sungguhlah engkau, songsong dan kejarlah, karena sesuatu itu tidak akan datang kepadamu begitu sahaja, tanpa berusaha memperolehinya, sedangkan engkau mempunyai kewajiban untuk melakukan amal kebaikan sebagaimana engkau diwajibkan untuk mencari rezeki. Nasihatilah dirimu terlebih dahulu barulah kemudian menasihati orang lain. Kamu harus lebih memperhatikan nasib dirimu. Janganlah kamu menoleh pada orang lain sedangkan dalam dirimu masih ada sesuatu yang harus diperbaiki. Wahai anak, janganlah kamu menuntut sesuatu kepada seseorang. Dan jika kamu mampu untuk memberi dan tidak mengambil maka lakukanlah. Kamu melayani dan kamu tidak minta dilayani oleh orang lain maka lakukanlah. Orang-orang yang meninggalkan amal dalam keadaan berilmu, ilmu itu akan melupakanmu dan berkahnya hilang dari hatimu. Wahai orang-orang yang bodoh! Seandainya kamu mengetahuinya niscaya kamu mengetahui siksaan-siksaannya. Bersopanlah yang baik terhadapnya dan terhadap makhluknya. Sedikitlah berbicara yang tidak berguna bagimu. Janganlah kamu menghendaki kelebihan dan kekurangan. Janganlah mencari kemajuan dan kemunduran. Sebab ketentuan telah menetapkan bagian masing-masing. Setiap orang di antara kamu, tidak diwujudkan melainkan telah ditentukan catatan mengenai pengalaman hidupnya secara khusus. Orang yang beriman selalu menyembunyikan apa yang ada padanya. Jika lisannya terlanjur mengucapkan sesuatu yang kurang baik, maka ia segera memperbaiki ungkapan yang diucapkan itu. Berusahalah menutupi apa yang telah lahir, dan mohon kemaafan. Orang yang zuhud itu berpuasa dari makan dan minum, sedangkan orang yang arif itu berpuasa tanpa diketahui.